Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan kita berbicara kali ini bergeser ke IPL, Liga Premier Inggris. Terjadi keributan ya di antara Rodri, pemain tengah atau gelandang bertahan dari Manchester City, dengan pemain Nottingham Forest, Morgan Gibbs ya, di menit ke-46 dalam duel yang berlangsung di Etihad. Dan kita tahu bersama bahwa City kembali mendapatkan 3 poin setelah menang 2-0 atas Nottingham Forest dengan 2 gol yang begitu cepat, tidak sampai 15 menit. Phil Foden bisa mencetak gol menit ke-7 dan juga menit 14 oleh Erling Haaland yang membuat dia menjadi gol ke-8 dia pada musim ini bersama dengan City. Namun sayang bahwa City harus bisa kehilangan seorang Rodri ya. Dan ini juga berpengaruh untuk pertandingan-pertandingan ke depan, karena City nanti tanggal 30 akan bertarung melawan Wolves saat tandang. Dan yang paling krusial adalah menghadapi Arsenal ketika tandang ke Emirates. Dan kita tahu bersama Arsenal sedang coba untuk memburu City. City memang sekarang semakin enak di puncak klasmen. Ini mereka mendapatkan 16 poin, tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan sapu bersih. 6 kemenangan, bahkan mereka memasukkan 16 gol, hanya kemasukan 3 gol. Luar biasa, mereka punya plus dengan 13 gol. Jadi ini bagi Pep ini start yang sangat bagus bersama dengan City, dan memungkinkan mereka bisa mempertahankan kembali gelar yang mereka dapatkan dalam 3 tahun terakhir dalam secara beruntun ya, 2021, 22, 23. Dan sekarang mereka ada di atas, yang diancam hanya oleh Spurs di peringkat kedua. Juga ada Liverpool yang sedang mengincar juga ke atas bersama dengan Arsenal. Nah, Liverpool, Arsenal, ya Spurs akan bermain nanti malam. Juga akan diiringi dengan duel di London Utara antara Arsenal dan Tottenham Hotspur. Ini menarik untuk bisa siapa yang akan memenangkan laga, karena ingin menuju ke atas untuk bisa menekan Manchester City. Juga Liverpool yang akan menjamu di Anfield melawan West Ham. West Ham tim yang bagus, yang juga sekarang ada di posisi ya 7 besar. Jadi berhati-hati juga bagi pasukan Jurgen Klopp untuk menghadapi pasukan David Moyes. Dan keributan ini ya, saya kembali ke Rodri ya, juga akan berpengaruh di mana City akan mengarungi laga di Carabao Cup kalau nggak salah melawan Newcastle. Ini tim yang sangat kuat ya, sehingga akan berpengaruh juga dalam penampilan City. Namun siapapun lawan, saya pikir dengan City yang lagi tren bagus, sulit untuk dikalahkan. Hanya saja ini Rodri ini pemain krusial, pemain yang sangat bagus, dan dia tidak tergantikan selama ini. Dalam pertandingan kemarin kan masih bermasalah juga dengan pemulihan Kovacic ya, yang tidak dimainkan. Grealish sudah oke, sudah main kemarin walaupun di babak kedua, sementara posisi dia diisi oleh Jeremy Doku. Tapi soal Rodri ini, ya pasti kalau ke depan Kovacic yang diharapkan untuk bisa masuk. Nah, ada gelandang bagus juga yang kemarin membuat 1 assist ke gol kedua ke Haaland, Matheus Nunes, yang saya pikir mobilitasnya sangat bagus untuk bermain di tengah, tapi mungkin tidak sebaik Rodri ya, karena Rodri ini betul-betul pemain gelandang yang sangat baik dalam bertahan, dalam membantu serangan, punya tembakan-tembakan yang kuat, dan dia harus dihukum 3 pertandingan ke depan. Saya pikir bagi Pep harus memutar otak ya. Kita lihat dulu sebentar sekelumit ini kejadian yang sangat disayangkan memang. Ya. Ini dia. Dorong-dorongan yang terjadi di pojok ya, melibatkan Gibbs White ya dengan Rodri di sini, dan wasit Anthony Taylor memberikan kartu merah terhadap Rodri dan kartu kuning terhadap Gibbs White dalam duel ini. Ya, ini dia. Rodri, pemain gelandang terbaik yang ada di IPL yang menurut saya ini luar biasa, tapi harus kehilangan. Dan ini kartu merah pertama sepanjang karir dia bermain, ya. Dan dia terlecut memang emosi ketika dengan Gibbs ada dorong-dorongan. Namun apapun itu harus diterima. Dia harus bisa menjalani 3 laga ke depan, harus absen, sehingga Pep harus bisa menyiapkan gelandang-gelandang terbaik dia untuk bisa mengisi di posisi tengah. Memang ada Calvin Phillips juga masih bisa bermain, ada Kovacic, ada Nunes yang masih bisa diandalkan, bahkan ada Phil Foden, pemain yang sangat baik. Nah,
ketika City meraih 3 poin, ya, dan untuk melambungkan mereka dengan tidak terkalahkan 16 poin, tetangga mereka Manchester Merah, ya, bagaimana bisa memenangkan laga saat tandang ke Burnley. 1-0 gol lewat tendangan spektakuler ya dari kapten kesebelasan Bruno Fernandes. Ya, ini membuat sekarang Manchester United ini naik sementara ke peringkat ke-8. Ya oke, 3 menang 3 kalah, 9 poin. Tapi masih hati-hati. Mereka masih bisa tergusur ke posisi 9 jika nanti malam Newcastle bisa memenangkan pertandingan saat tandang melawan Sheffield United. Kalau Newcastle bisa menang, Newcastle akan naik ke sana, akan turun 1 strip lagi bagi Manchester United. Tapi saya pikir bagi Manchester United, kemenangan ini sangat penting. Ini yang mereka harus dapatkan setelah dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk di Liga Champions kemarin mereka kalah dari Bayern Munchen. Tapi sebelumnya juga bagaimana mereka ditekuk, dihabisin oleh Brighton, sehingga mereka perlu untuk ya naik keluar dari berbagai tekanan, terutama bagi sang arsitek Erik ten Hag yang mensyukuri kemenangan yang diraih lawan Burnley, walaupun hanya tipis 1-0, tapi 3 poin yang paling penting. Ini gol yang saya bilang spektakuler dibuat oleh Bruno setelah menerima umpan dari belakang dari jauh yang dilayangkan oleh Johnny Evans. Sebelumnya Johnny Evans juga bisa mencetak gol, tapi dia alulir, tapi kemudian umpan dia sangat berarti untuk bisa mendapatkan 3 poin yang diselesaikan dengan baik dengan kaki kanan oleh Bruno Fernandes. Nah, bagi MU, mereka enak karena akan kembali ke kandang. Pada tanggal 30 mereka akan menjamu Crystal Palace dan ini kesempatan untuk bisa mendapatkan poin di Old Trafford. Ya, tentunya tetap harus fokus karena bukan tidak mungkin juga ada kejutan yang bisa terjadi. Jadi 2 Manchester ini berlari dengan baik, 2-2 clean sheet. City menang 2-0 lawan Forest dan United bisa menang 1-0 melawan Burnley. Nah, City nantinya akan menghadapi Wolves tanpa Rodri. Ya, tapi saya pikir walaupun tandang melawan Wolves, City akan menang. Sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Mereka punya kedalaman skuad yang oke, tapi yang harus berpikir pada tanggal 8 nantinya Oktober ketika terjadi big match. Mereka harus ke London menghadapi Arsenal yang juga punya materi pemain yang saya pikir sangat baik, sangat kuat, yang bisa mengancam posisi Manchester City untuk bisa mendapatkan kekalahan pertama mereka. Ya, tapi saya pikir Pep tentunya tahu dengan apa yang harus dia lakukan ketika mereka melakoni 2 laga tandang tanpa gelandang terbaik mereka, Rodri. Sampai di sini review saya dengan pertandingan-pertandingan yang berlangsung, terutama dari 2 Manchester, ya Manchester Biru dan Manchester Merah. Sementara Everton bisa mengalahkan Brentford dengan 3-1 saat mereka tandang. Ini luar biasa ketika mereka bisa mendapatkan 3 poin. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.